Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihil arda ba'da mautiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Hidayah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, di awal sekali saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak seluruh jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini kita dihadapkan pada suatu masa ketika harta, kedudukan, serta pujian manusia menjadi ukuran kemuliaan seseorang dibandingkan orang yang lainnya. Bahwa orang hebat adalah orang yang terkenal dan namanya sering disebut di mana-mana. Bahwa orang sukses adalah orang yang mempunyai kedudukan serta jabatan yang tinggi. Bahwa orang besar adalah mereka yang selalu berkecukupan harta dan hidup tanpa kesusahan, serta seabrek indikator-indikator palsu lainnya yang dimunculkan. Tujuannya adalah untuk merusak tentang pemahaman manusia tentang makna kesuksesan dan kemuliaan yang hakiki, supaya manusia tertipu dan lupa pada hakikat dan ketinggian serta kemuliaan manusia yang sebenarnya, yakni ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akibatnya banyak orang yang akhirnya beramal hanya untuk mencari ridha dan kerelaan manusia semata, tanpa peduli lagi pada pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal pekerjaannya disenangi dan dikagumi serta mulia di hadapan manusia, syariat Allah rela dijadikan tumbal. Akhirnya jamaah sekalian, muncullah golongan-golongan manusia yang beramal supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, atau beramal karena riya. Mereka berebut agar bisa dipuji oleh orang lain, dan pujian itu hanya untuk kesenangan semata di dunia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tanpa kita sadari, sebenarnya mereka itu sedang mengejar sebuah kesia-siaan semata. Mereka lupa bahwa hidup bukan hanya sekedar untuk mencari pujian dan kebanggaan-kebanggaan palsu. Dan mereka lupa bahwa esensi dari penciptaan mereka di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa esensi dan penciptaan mereka di dunia ini sekali lagi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita jamaah sekalian, baik dan buruk, besar atau kecil, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beramal karena mencari ridha Allah, Allah sendirilah yang akan menjamin pahala dan balasannya. Lalu pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan mereka yang beramal hanya untuk mencari pujian manusia semata? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah bersabda yang artinya, barang siapa yang mencari keridaan Allah meskipun ia memperoleh kebencian dari manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan terhadap manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, Allah akan menyerahkan kepada manusia itu sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang menarik kita pikirkan adalah penyakit haus pujian ini jamaah sekalian ternyata tidak hanya menyerang kalangan awam saja seperti saya, bahkan justru banyak pengidapnya, orang-orang yang faham akan bahaya riya itu sendiri. Mereka yang ahli ibadah, para dai, para muballigh, talibil ilmi, serta para penghafal Al-Quran lebih berpotensi besar terjangkit virus yang satu ini. Kuantitas amal saleh yang mereka kerjakan ternyata membuat setan tergiur untuk menggelincirkan kelompok-kelompok ini agar mereka, keikhlasan mereka menjadi pudar dan diganti beramal hanya untuk kesenangan dunia semata.
Seorang dai akan dihasut oleh setan agar berbuat ria dengan memperbagus dakwahnya demi semua popularitas, supaya dikatakan sebagai ahli panggung, supaya dikatakan sebagai penguasa panggung. Para penghafal Al-Quran akan diarahkan supaya beramal demi dianggap sebagai orang yang dekat dengan kitabullah atau kitab Allah. Sedangkan setan akan terus menghasut para alim ulama agar mereka beramal supaya dielulukan sebagai orang yang faqih dan orang yang paling faham agama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad Al-Utsaimin menjelaskan tentang definisi ria. Ria adalah ibadahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia melakukan dengan membaguskannya supaya dilihat dan dipuji orang lain, seperti dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang khusyuk salatnya, orang yang berinfak dan sebagainya. Intinya dia ingin agar apa yang mereka kerjakan mendapat keridaan dari manusia semata. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, ria itu adalah syirik kecil. Jauh-jauh hari beliau sudah mensabdakan kepada kita semua, yang artinya sesungguhnya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku khawatirkan atas kalian semua adalah syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah ria atau haus pujian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Nawawi dalam kitab Ardhis Shalihin dalam bab tahrimur riya menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda tentang 3 orang yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Golongan yang pertama, orang yang mati syahid dalam pertempuran. Golongan yang kedua, seseorang yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Serta golongan ketiga, orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditunjukkan kepada mereka jamaah sekalian kenikmatan dan pahala yang banyak karena amal saleh yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Namun jamaah sekalian, ternyata pahala mereka semua musnah, dan ketiganya justru menjadi penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik. Mengapa? Karena ternyata jamaah sekalian, amal perbuatan mereka yang mereka kerjakan selama di dunia hanya untuk bertujuan mendapatkan pengakuan dan pujian dari manusia semata. Mereka menjual pahala dan kenikmatan akhirat demi nikmatnya, demi manisnya ucapan pandangan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara kita menjauhi virus yang satu ini. Caranya adalah dengan berusaha secara ikhlas di setiap amal yang kita kerjakan dan selalu berupaya protektif untuk menjaganya, karena setan tak akan menyerah untuk memberikan bisikan-bisikannya demi menggoyahkan dan merusak keikhlasan seseorang, agar manusia menjadi budak sesamanya, beramal untuk kepuasan semu, serta mencampur adukan antara tujuan yang hakiki, amal saleh, dan tujuan yang batil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan hati kita masing-masing dan menjauhkan kita dari beramal karena pujian dan penglihatan manusia semata. Karena sesungguhnya jamaah sekalian,
Allah Maha mengetahui semua yang kita sembunyikan dalam hati sanubari kita masing-masing. Dan Allah hanya akan menerima amalan yang ditujukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita kerjakan semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan. Kalaupun pada detik ini ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai tolan kita, ada di antara kedua orang tua kita yang sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan segera disembuhkan kembali, bisa berkumpul dengan keluarganya dalam kondisi sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang solih dan solihah, sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Dan akhirnya mudah-mudahan keluarga kecil tercinta kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti di dalam surganya Allah, surga Jannatun Na'im. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajalluhu akbar.